Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk menghirup segarnya udara. Dan sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk menambah pahala kita dengan ibadah-ibadah kita. Dan sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk menghapus dosa-dosa kita dengan istighfarnya kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada semua umatnya. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ketika disodorkan kepada kita, ketika ditanya kepada kita sebuah pertanyaan, siapakah manusia, siapakah orang yang paling mencintai dan paling menyayangimu? Lantas sebagian dari kita langsung terbetik dalam pikiran kita, langsung menjawab kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita lah orang yang sangat mencintai dan menyayangi kita. Dan begitupun kita sangat mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Apa bukti kedua orang tua kita sangat mencintai dan sangat menyayangi kita? Kita lihat ibu kita. Ibu kita rela mengandung kita, rela membawa kita dalam perutnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang berlipat-lipat. Ayat ini menggambarkan bahwasanya beratnya, lemahnya kondisi ibu kita saat mengandung kita. Tidak hanya sampai di situ, pengorbanan ibu kita setelah mengandung kita dalam waktu yang lama, dalam keadaan yang sangat lemah, ibu kita perlu setelah itu melahirkan kita, yang mana saat proses kelahiran kita, nyawa ibu kita sendiri yang menjadi tangguhannya. Nyawa ibu kita sendiri yang menjadi taruhannya antara hidup dan mati. Akan tapi ibu kita rela, ibu kita ikhlas demi hadirnya kita di atas dunia ini. Tidak hanya sampai di situ. Setelah melahirkan kita yang mana nyawanya menjadi taruhan, ibu kita mengasuh kita, menyusui kita selama 2 tahun dan membesarkan kita sampai saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa fisaluhu fi amaini. Dan ibunya menyapinya atau menyusuinya selama 2 tahun. Dan begitu juga dengan ayah kita. Ayah kita adalah sosok pahlawan dalam keluarga kita. Ayah kita rela mengorbankan tenaganya, mengorbankan keringatnya, mengorbankan waktu-waktunya untuk mencari nafkah buat ibu kita dan kita sebagai anaknya. Ayah kita bekerja dari pagi sampai sore hari, bahkan ada yang sampai siang hari, hanya untuk memberi, hanya untuk berharap kita bisa makan, kita bisa minum, dan kita bisa berpakaian sebagaimana orang lain berpakaian. Akan tapi ayah kita tidak pernah mengharap dari kita balasan yang sebagaimana yang ia lakukan. Akan tapi ayah kita hanya berharap kita menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan bisa menyelamatkan kedua orang tua kita nanti di hari kiamat. Akan tetapi maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mengenang jasa mereka sangat besar kepada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah selain kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Akan tetapi ketahuilah
di atas cintanya kedua orang tua kita, di atas sayangnya kedua orang tua kita, ada sesosok manusia. Ada seseorang yang mencintai kita lebih cinta daripada kedua orang tua kita. Lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya kedua orang tua kita kepada diri kita. Siapakah beliau? Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, umatnya melebihi cintanya kedua orang tua kita kepada kita, melebihi sayangnya kedua orang tua kita kepada kita. Apa buktinya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, umatnya melebihi cinta kedua orang tua kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, buktinya ketika di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali mendoakan keselamatan dunia akhirat bagi umatnya. Dan ketika akhir hayatnya, ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan timpakan sakitnya sakaratul maut yang Engkau timpahkan kepadaku, janganlah Engkau timpakan kepada umatku." Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau melihat umatnya merasakan sakitnya sakaratul maut sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan pada saat itu. Subhanallah. Itulah salah satu bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar, yang mana kondisi pada waktu itu sangat dahsyat. Hari pada waktu itu sangat mengkhawatirkan. Semua manusia panik, semua manusia khawatir, semua manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Saking dahsyatnya di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadisnya, "Yuhsarun nasu yaumal qiyamah ghurfatan ghuratan gurlan." Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysan nas yanzuruna ila ba'duhum ila aurati ba'dihim?" Tidakkah manusia saling melihat auratnya satu sama lain? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asaddu ayyanzura ila aurati ba'duhum ila ba'd." Perkara pada waktu itu sangatlah dahsyat sehingga semua manusia tidak kepikiran lagi, berkepikiran lagi untuk saling melihat aurat satu sama lainnya. Saking paniknya para manusia pada waktu itu. Akan tapi dalam kondisi yang sangat dahsyat itu, dalam kondisi manusia semuanya pada panik, sementara matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita, muncul sesosok manusia yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat ingat dan sangat perhatian kepada kita sebagai umatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, yang mana semua manusia mementingkan dirinya sendiri, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman-Nya, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni." Apabila datang suara yang memekakkan telinga, yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang manusia akan berpisah dengan saudaranya, wa ummihi wa abi, akan berpisah dengan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan akan berpisah dengan sahabat-sahabat dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Setiap manusia hanya memikirkan apakah dia selamat ataukah tidak. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil memberi perhatian kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua umatnya, mengumpulkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberi minum kepada kita sebagai umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi minum kepada kita, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kita semua dan memberi minum satu persatu kepada kita. Sehingga ketika salah seorang di antara kita minum satu teguk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Telaga Al-Kautsar, maka kita tidak akan haus lagi selamanya. Subhanallah, inilah bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti cinta Rasulullah yang lain yaitu
ketika di Sirat, yang mana di Sirat ini adalah penentu seseorang masuk surga apa masuk neraka. Ketika kita umat Nabi Muhammad melewati Sirat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di ujung Sirat sambil berkata, Allahumma sallim salim, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Subhanallah. Inilah bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada manusia yang bisa mencintai kita seperti ini, bahkan kedua orang tua kita. Lantas dengan itu kita harus setelah kita mengetahui cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya juga harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang besar, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai kita sebagai umatnya dengan cinta yang sangat besar. Pertanyaannya, bagaimana cara mengekspresikan, bagaimana cara membuktikan ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar cinta yang kita ucapkan tidak hanya di lisan, agar cinta yang kita ucapkan tidak hanya sekedar casing belaka, akan tapi kita ingin cinta yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara membuktikannya telah digambarkan, telah diberi rumus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Inilah cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaitu cara membuktikannya yaitu mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi setiap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita amalkan, itu adalah bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki, bukan hanya di lisan saja. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dalam keseharian kita, agar kita menjadi umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki. Kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kesimpulannya, sebagai seorang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya sebagai penuntut ilmu, kita harus tahu bahwasanya cinta adalah salah satu ibadah. Cinta, setiap manusia memiliki rasa cinta, yang mana rasa cinta ini bisa bernilai ibadah apabila diletakkan atau diposisikan pada posisi yang benar, dan sebaliknya cinta bisa menjadi malapetaka bagi kita apabila kita memposisikan pada posisi yang salah. Ketika kita meletakkan cinta kita kepada posisi yang benar, yaitu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabatnya, mencintai para ulama, mencintai para ahli ilmu, dan mencintai kedua orang tua kita, niscaya kita akan mendapatkan keselamatan dan pertolongan atau syafaat dari mereka, terutama dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ketika kita menyalahgunakan atau salah meletakkan cinta kita, yaitu misalnya kita mencintai artis ini, kita mengidolakan pemain sepak bola yang ini, kita mengidolakan artis yang itu, nauzubillahi min zalik, mereka tidak bisa menolong kita di dunia apalagi nanti di akhirat. Karena dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Ketika kita mencintai orang yang benar, kita akan dikumpulkan dengan mereka, dan insyaallah mereka akan bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhir kiamat, terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang bisa memberi syafaat kepada kita sebagai umatnya. Akan tapi bayangkan ketika kita mencintai orang yang salah, mencintai artis ini misalnya, ketika kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan dia, apakah dia bisa menolong diri kita? Belum tahu, belum tentu dia bisa menolong diri kita. Jadi sebagai penuntut ilmu, kita harus bisa memposisikan cinta kita, memposisikan hati kita, cintanya harus kita letakkan kemana, yaitu cinta yang utama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya, termasuk kedua orang tua kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih ia cintai daripada ayahnya, daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia semuanya.
Ini membuktikan bahwasanya kita harus mencintai Rasulullah melebihi segalanya, melebihi semua manusia, melebihi cinta kita kepada semua manusia termasuk kedua orang tua kita. Karena buktinya Rasulullah SAW juga mencintai kita melebihi cintanya kedua orang tua kita kepada kita. Aku qauli hadza, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang daripada kebodohan diri saya sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.